gimana Pak? Tetap saya bisa pinter toh, wong saya nyontek bisa dapat nilai A itu. Kan kamu sering begitu. Wong saya plagiat, dosennya nggak tahu, makalahku dianggap bagus sih. Itu kan ilmu yang tanpa akhlak. Kalau dalam bahasa agama ya nanti tidak barokah, rusak, nggak ada gunanya. Wong ilmu itu untuk mendidikmu, kamu tempuh dengan jalan merusak. Jadi akhlak dulu ditata, baru jalan ke arah yang baik. Hal apapun. Kalau kamu mau jadi mahasiswa, pelajarilah akhlaknya seorang mahasiswa. Besok mau jadi petani, belajarlah akhlak yang diperlukan oleh seorang petani. Mau jadi DPR, ketahuilah kode etik akhlaknya seorang DPR. Yang ini orang jarang masuk ke wilayah ini. Harusnya profesi apapun, perilaku apapun, dasar awalnya akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini masuk ke minggu kedua, babak kedua dalam tema scientific attitude, akhlak atau adab ilmiah dalam Islam. Malam ini kita ketemu beliau, ulama besar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah nama ini sangat sering kita dengar. Meskipun mungkin tidak banyak di antara kita yang secara serius belajar berbagai warisan yang beliau tinggalkan, khususnya dalam aspek keilmuannya, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya. Kita ngertinya pokoknya beliau ini pahlawan dan ulama besar. Sama kayak kita kenal Soekarno, ya ngertinya pokoknya Soekarno itu pahlawan, proklamator, presiden. Bismillah, ngaji ini kita coba menggali dari tokoh-tokoh yang selama ini kita hanya kenal namanya mungkin. Kita hanya tahu kebesaran tokohnya, tapi kita tidak banyak menggali gagasan-gagasannya. Oke, Mbah Hasyim Asy'ari ini kita taunya founding father-nya Nahdlatul Ulama, organisasi Islam mungkin paling besar di dunia, bahkan mungkin di akhirat. Ning akhirat kan rono organisasi, berarti disebut dunia akhirat juga sekalian. Jadi karena memang Indonesia mayoritas Muslim dan NU organisasi paling besar, yo logikanya kan memang organisasi paling besar. Mbah Hasyim Asy'ari ini, Asy'ari itu nama ayahanda beliau, pengasuh pesantren juga. Kalau di Jombang namanya pesantren Keras, daerah Jombang bagian selatan. Kakeknya juga kiai, Mbah Yai Usman. Itu pesantrennya namanya pesantren Gedang, di daerah Jombang juga. Kalau ibu beliau itu namanya Ibu Halimah. Ibu Halimah ini keturunan ke-9.
dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo, lewat jalur putra beliau Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini putra mahkota yang tidak mau jadi raja, yang tidak suka sama politik. Nanti pada akhirnya beliau jadi wali. Urusan politik diserahkan pada saudara angkatnya, Panembahan Senopati, yang kemudian mendirikan Mataram, memindah pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram. Dan Pangeran Benowo inilah nanti yang jadi cikal bakal yang menurunkan Mbah Halimah. Mbah Halimah menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim punya anak Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang sempat jadi presiden. Makanya dulu ketika ada transisi kepresidenan dari Soeharto ke Gus Dur, kalau Habibie kan transisi, itu ada yang bilang ini sebenarnya mengembalikan amanah kepemimpinan dari Panembahan Senopati kembali lagi ke Pangeran Benowo. Karena Buktin Soeharto itu keturunan Keraton Solo, Keraton Mataram. Jadi ada yang bilang begitu. Jadi justru sebelum cari ilmu, kalau dalam tradisi taklim ini kita harus berkarakter dulu, berakhlak yang baik dulu, baru cari ilmu, maka ilmunya manfaat. Jadi di awal-awal cari ilmu, akhlaknya harus sudah terbentuk. Disitulah ta'lim muta'alim atau adabul alim wal muta'alim. Oke, bismillah. Ini kalimat dari pembukaan. Katanya Mbah Hasyim, sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Ini pasti masuk akal ya. Kalau kita ngaku bertauhid, ya berarti kita beriman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, dan seterusnya. Tapi kelanjutannya, barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Ini logikanya jelas. Asumsi selanjutnya, iman itu mengharuskan adanya syariat. Beriman saja tanpa syariat, omong kosong. Sama kayak kamu bilang I love you tapi disuruh menjemput tidak mau, WA tidak pernah. Ya, itu iman tanpa syariat. Ngaku percaya Gusti Allah tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, disuruh haji alasan, disuruh kurban alasan. Tidak terbukti imanmu. Jadi ngakunya saya itu anak yang rajin toh Pak, tapi kuliah tidak pernah masuk. Nah itu berarti beriman tanpa ada syariatnya. Jadi iman mengharuskan syariat. Kesimpulannya apa? Berarti barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Tapi selanjutnya syariat mengharuskan adanya akhlak. Ini syaratnya. Kenapa? Syariat itu jalan. Untuk mencapai keimanan dan tauhid, jalan itu harus diwarnai oleh akhlak yang baik. Jadi jalan yang jelek itu tidak mungkin sampai pada tujuan. Maka untuk menjalankan syariat orang butuh akhlak. Barang siapa yang tidak punya akhlak, berarti kesimpulannya apa? Maka dia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Kalau ada orang ngaku syar'i, syariat, tapi akhlaknya rendah, maka dia menipu. Orang bersyariat itu akhlaknya pasti bagus, karena syaratnya syariat itu akhlak. Jadi ini urutannya. Tidak mungkin syariat itu dijalankan dengan akhlak yang jelek. Kalau dipaksa begitu, syariatnya mesti batal.
atau tidak ada nilainya. Kalau dia sholat hanya dapat capek, puasa hanya dapat lapar dan haus. Kan banyak hadis-hadis yang indikasinya ke sana. Ya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau jalannya tanpa akhlak tidak akan berhasil dan bertentangan malah dengan syar'i. Kalau bertentangan dengan syariat berarti kehilangan keimanan berarti kehilangan tauhid. Nah, itu logikanya begitu. Berarti semuanya harus diwarnai oleh akhlak. Level apapun ekspresi hidupmu, dasarnya akhlak. Termasuk dalam syariat. Nah, termasuk dalam hal cari ilmu. Makanya Mbah Hasyim nulis Adabul Alim wal Muta'alim. Ilmu itu bagus, nyarinya ya tetap dengan akhlak. Kalau ndak pakai akhlak gimana Pak? Tetap saya bisa pinter toh. Wong saya nyontek bisa dapat nilai A itu. Kan kamu sering begitu. Wong saya plagiat, dosennya nggak tahu, makalahku dianggap bagus sih. Itu kan ilmu yang tanpa akhlak. Kalau dalam bahasa agama ya nanti ndak barokah, rusak, nggak ada gunanya. Wong ilmu itu untuk mendidikmu, kamu tempuh dengan jalan merusak. Jadi akhlak dulu ditata, baru jalan ke arah yang baik. Hal apapun, kalau kamu mau jadi mahasiswa pelajarilah akhlaknya seorang mahasiswa. Besok mau jadi petani, belajarlah akhlak yang diperlukan oleh seorang petani. Mau jadi DPR, ketahuilah kode etik akhlaknya seorang DPR. Oke, yang ini orang jarang masuk ke wilayah ini. Harusnya profesi apapun, perilaku apapun, dasar awalnya akhlak. Maka katanya Mbah Hasyim, karena pentingnya akhlak ini, sementara kriteria akhlak secara detail belum jelas, dan seperti yang aku lihat tentang kebutuhan para pelajar kepada akhlak, dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka. Setiap pembelajar butuh akhlak. Cuma katanya Mbah Hasyim, susah saya kalau tiap hari tak ingetin satu-satu. Capek. Tiap hari harus marah-marah, Mas pakai sepatu dong, Mas jangan gondrong, itu kan capek. Jadi ini tafsirannya ke sana kalau masih musuh tiap hari harus ngingetin itu. Sudahlah kalau begitu maka kan gitu. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri. Ini para ulama zaman dulu mesti tawadhu. Kalau nulis apa-apa, ini ngingetin aku sendiri kok, ndak ngingetin yang lain. Awalnya syukur-syukur kalau bermanfaat pada yang lain. Kalau hari ini kan para ilmuwan hari ini banyak yang gaya, merasa dia yang sudah pinter kemudian nonton yang lain. Enggak. Pelajaran tawaduk yang pertama itu dari para ulama itu. Bahkan khutbah Jumat itu kan selalu begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihati kamu dan juga diriku sendiri. Karena kalau aku cuma nasihati kamu dan merasa aku sudah takwa, itu sombong. Harus menasihati aku sendiri biar nggak dimarahi oleh Gusti Allah. Karena kalau nggak ada wa nafsinya, berarti kamu merasa sudah jadi orang takwa. Selain sombong, besok kamu bisa ditagih. Kok cuma ngomong saja, buktinya mana? Tiap hari ngomong nyuruh orang ikhlas lah, nyuruh orang tawaduk lah, nyuruh orang jangan dengki lah. Kamu sendiri begitu. Nah, cuma kalau ada hawa nafsinya kan jawabnya kan enak. Lu kemarin itu juga nasihati saya. Nggak cuma nasihati orang lain, jadi saya juga berjuang. Nah, perjuangan ya kadang-kadang gagal. Jadi cara berpikirnya lebih taktis kalau para ulama zaman dulu. Nggak serta-merta orang pintar terus ngajari yang lain. Nggak. Ini semoga bermanfaat sebagai pengingat pribadiku sendiri dan umumnya orang-orang yang
wawasannya kurang. Yang sudah pinter ya sudah. Yang belum semoga bisa mengambil manfaat. Oh, itu gaya bahasa tawadhu khas para ulama besar. Jadi bedanya ulama besar sama ulama ndak besar itu. Kalau ulama ndak besar itu yang besar omongannya. Ngomongnya besar-besar semua. Oke. Terus aku beri nama risalah ini Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga dengan risalah ini Allah memberi manfaat dalam kehidupan ini. Lagi-lagi kalimatnya kan indah. Tidak semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca. Tidak. Manfaat itu tidak datang dari buku atau pengarang. Manfaat datangnya dari Allah. Maka semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat, baik dalam hidup ini maupun nanti setelah meninggal. Oke, cara-cara semacam ini sudah mulai hilang hari ini. Banyak orang ilmunya sedikit tapi merasa banyak dan merasa besar. Padahal kalau dibandingkan beliau-beliau para ulama itu, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Apalagi kamu, saya aja merasa tidak ada apa-apanya. Guru-guru saya yang terjangkau oleh saya juga masih banyak yang di atasnya, lebih luar biasa lagi. Jadi pokoknya level kita itu sangat tidak pantas kalau merasa pinter. Itu maka hilangkan rasa besar, rasa tinggi di level apapun. Saya sering wanti-wanti ini. Karena selain tidak pantas juga nanti diketawain orang. Wong kayak gitu kok ngaku pinter. Yang di atasmu banyak. Di level apapun, dalam bentuk apapun, maka paling tidak kita teladani beliau-beliau ini. Seandainya kok ada bantuan dari Allah, kalian bisa nulis buku ya. Semuanya dari Allah. Semoga Allah memberi manfaat yang membaca buku, bukan bukumu dan dirimu yang memberi manfaat. Kalau ada satu dua tulisanmu yang bagus dan dipuji orang, ya terima kasihnya ke atas. Makanya selalu kita disuruh membaca hamdalah, tahmid itu kan karena satu-satunya yang layak dipuji hanya Allah. Tidak usah terlalu kaget, terlalu GR kalau ada satu dua orang yang memujimu. Karena tidak pantas kamu dipuji. Jujur atau tidak, kamu sendiri yang ngerti bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu jujur, jelekmu jauh lebih banyak daripada yang bagus-bagus dari dirimu. Cuma yang ngerti cuma kamu aja sama Allah. Ya alhamdulillah Allah masih mau nutupi. Kapan-kapan Allah bosan dibongkar semua, kamu malu nanti. Ya. Kan sekarang banyak orang yang sama Allah dibongkar kejelekannya. Jadi kamu hati-hati, jangan sampai Allah tersinggung. Karena kalau Allah merasa, kamu ini sudah terlalu merasa tinggi, merasa besar, merasa penting, nanti mungkin satu dua kejelekanmu akan dibongkar oleh Allah dan kamu akan pening sendiri. Maka ayo mulai tidak merasa besar. Meskipun tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar, yang bermanfaat, tanpa harus merasa besar, tanpa harus tertipu kalau banyak yang muji, apalagi cuma jempol di Facebook atau di WA. Ya, oke, terus nanti panjang setelah itu Mbak Hasim ngomong, itu tadi pembukaan, keutamaannya ilmu. Saya cuplik cuma beberapa, nanti silahkan dibaca sendiri. Yang butuh kitabnya ada PDF-nya kalau yang mau. Jadi keutamaan ilmu ayatnya banyak. Yang paling terkenal saya ambil dua. Yang pertama sering saya kutip, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Carilah ilmu nanti derajatmu tinggi, itu janjinya Allah. Maka jadikan, kayak sering saya sebut di ngaji ya, ngaji ini sebagai pemicu cari ilmu. Jadikan setiap waktumu waktu belajar. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap peristiwa jadi pelajaran. Jadikan setiap ruang jadi sekolah.
maka 24 jam waktumu adalah waktu belajar. Dan nanti ada hadis, barang siapa menempuh jalan keilmuan, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungimu. Jadi kalau kamu tegaskan bahwa Pak, hidup saya anytime pas saya sadar pasti saya belajar, maka kamu selalu jejer sama malaikat yang melindungimu. Enggak yakin saya Pak, oh ya berarti enggak. Ya, pokoknya apa yang kamu yakini itu seperti itulah nanti. Kan Allah inda dzonni abdi. Kalau kamu yakin, iya Pak, saya yakin saya selalu dalam pengawasan Allah, dalam lindungan para malaikatnya, itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Karena Allah datang sejauh sebagaimana kamu yakini dia. Oke. Dan yakinlah bahwa kalau kamu berada di jalan keilmuan, derajatmu besok akan tinggi. Nggak usah mikir Pak, derajat tinggi berarti saya jadi dosen Pak, berarti saya ngelamar CPNS terus diterima Pak, berarti saya... Nggak harus begitu, nggak harus begitu. Nanti Allah yang menata skenario hidupmu biar ketemu dengan derajat yang tinggi. Setidaknya derajat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam kasus tertentu ada orang yang di mata manusia dia dianggap rendah, tapi di hadapan Allah derajatnya sangat tinggi. Biasanya orang-orang kayak gini orang yang lebih disayang oleh Allah. Karena godaan orang yang diketahui sebagai orang pinter, orang baik, orang derajatnya tinggi di mata manusia itu lebih besar daripada orang yang tidak ketahuan. Begitu ketahuan kamu anak soleh, itu kan cenderung kamu merasa penting, merasa gaya, merasa itu lebih gak enak. Lebih mending kamu, jangan-jangan aku ini soleh apa enggak ya. Itu kamu lebih berjuang untuk jadi orang soleh. Tapi begitu kamu dikasih tempelan anak soleh, wah itu sudah. Biasanya kecenderungan untuk pamer, merasa penting, merasa besarnya muncul. Nah itu, maka bergembiralah kalau orang lain nganggap kamu itu kurang ajar, tapi janjane kamu soleh. Bahkan kamu sendiri ya enggak ngerti kalau kamu itu anak soleh sebenarnya. Nah, itu lebih aman. Makanya ada perdebatan dalam tradisi tasawuf, mana yang lebih tinggi derajatnya, wali yang tahu dirinya wali atau wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Dan bagi beberapa sufi, wali yang sadar bahwa dia wali itu beban luar biasa. Karena dia harus anytime berjuang menjaga perasaannya tidak turun makomnya. Tapi mereka yang tidak sadar lebih enjoy, lebih menikmati. Makanya banyak istilah wali mastur. Wali mastur itu wali yang orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dia wali. Jangan-jangan kamu merasa, jangan-jangan saya wali ya. Oke, iya. Tapi kalau kamu merasa begitu, pasti kamu bukan wali. Oke, terus tenang aja. Besok kalau kamu sudah nikah, terus punya anak, otomatis jadi wali. Wali murid. Terus ayat yang kedua, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya Allah, yang paling takut itu yang punya gelar ulama. Bisa dibalik, cirinya ulama berarti takut pada Allah. Kalau ada orang ngaku ulama tapi tidak takut pada Allah, berarti sebenarnya dia bukan ulama. Masih takut pada manusia, masih takut pada kesuksesan atau kegagalannya, masih takut pada kebesaran atau keruntuhan organisasinya, masih takut pada berkurangnya jamaahnya, dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Yus, kamu bisa mendeteksi di sekelilingmu. Masih takut nama baiknya jatuh, masih takut kehilangan teman, masih takut partainya bubar, berarti dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Satu-satunya yang ditakuti oleh para ulama itu Allah.
Takut di sini bukan berarti takut terus lari terus ndak anu sama Allah. Takut dalam arti hati-hati, khawatir keliru. Kalau sehubungan dengan Allah, itu cirinya ulama. Kalau masih ada banyak hal yang kamu takuti dalam hidupmu, berarti kamu belum masuk kategori ulama. Masih takut, kira-kira saya bisa lulus ndak DO nggak Pak? Masih takut, kira-kira besok saya jadi apa ya Pak? Masih takut Pak, kira-kira saya laku ndak Pak besok ya Pak? Masih takut, ya. Semakin banyak ketakutanmu, berarti semakin sebenarnya kepercayaanmu pada Allah ndak terlalu tebal. Ya, jawabannya simpel. Emangnya ndak punya Gusti Allah? Emangnya ndak punya Tuhan? Kok apa-apa bikin kamu galau? Ya. Jadi ayatnya itu innama yasyallahu min ibadihil ulama. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia sadar bahwa tidak ada yang pantas digantungi dan ditakuti selain Allah. Terus ada hadis, banyak hadisnya di Adabul Alim Muta'alim, saya ambil sampel. Yang pertama, man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang datang ke masjid la yuridu illa ayyata allama khairan, ndak pingin tujuan apa-apa, ndak pingin nyari kopi, ndak pingin nyari teh, ndak pingin, ya tujuannya ndak itu, kecuali cuma pingin belajar hal-hal yang baik, ilmu yang bermanfaat, au yu'allimahu, atau ngajar. Jadi kiainya, ustadznya, khotibnya niatnya yu'allimahu, sementara audiennya, umatnya, santrinya, jamaahnya ya ta'alam. Kalau hanya ini niatnya lillahi ta'ala, maka kana lahu ka ajri hajjin tamin. Dia dapat pahala seperti orang yang naik haji utuh tanpa bayar 35 juta. Ya, full kan, lumayan kamu dapat pahala utuh. Jadi makanya tiap kali ngaji apapun di masjid, ayo diniati ini aja. Niat nyari ilmu lillahi ta'ala, ndak karena apa-apa wis. Bahkan ndak karena pengen pinter, bahkan ndak karena pengen wawasannya luas. Karena pinternya, suksesnya, wawasannya luas itu hak prerogatifnya Allah. Tugasmu cuma nyari ilmu. Ustadznya, gurunya juga begitu. Tugasnya cuma ngajar. Yang diajari paham apa enggak, ngerti apa enggak, nyampe apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ngajar ngono wae. Ndak usah ditarget macam-macam, nanti mundak kecewa. Kamu juga gitu, nggak usah bercita-cita membayangkan pengen dapat macam-macam, nanti hasilnya mesti kecewa. Maka pokoknya ya ta'allam khairan au yu'allimahu. Pahalanya kayak orang naik haji full. Jadi boleh kalau mau ke masjid kamu syukuran dulu. Syukuran apa? Mau naik haji. Makan-makan. Oke. Ma ubidallahu bisyai'in afdhalu min faqihin fiddin. Jadi tidak disembah Allah dengan sesuatu yang lebih afdol daripada orang yang punya pengetahuan, berilmu tentang agama. Itu pentingnya ilmu. Allah sangat senang kalau yang menyembah dia adalah orang yang tahu ilmunya, ngerti. Kenapa? Karena orang tidak berilmu itu biasanya melakukan sesuatu termasuk ibadah tanpa kesadaran, hanya ikut-ikutan. Wali fakihin wahidin asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Jadi satu orang pinter itu bagi setan lebih berat menggodanya daripada 1000 ahli ibadah.
Jadi ini mungkin testimoninya setan. Jadi loh iya kan, setan kadang-kadang bikin testimoni kan, ada beberapa hadis itu. Jadi berat nggoda orang yang punya ilmu itu. Oke, ya sama kayak kamu ngasih tahu orang pinter itu kan kadang ya susah, ngomel pol. Nah, kalau orang sudah terlanjur soleh, ilmunya tinggi itu juga begitu. Ditipu apa aja ndak bisa. Nah itu. Jadi ulama yang baik itu akan bikin susah setan. Mending goda orang yang sedang senang-senangnya ibadah, senang-senangnya syariat, 1000 katanya setan. Menipunya gampang dibandingkan orang yang berilmu. Maka sering saya bilang, berdayakan dirimu dengan ilmu. Jadi ilmu itu bekalmu di dunia, bekalmu di akhirat, bekalmu menghadapi setan. Tidak akan gampang ketipu, bahkan oleh dirimu sendiri, hasratmu sendiri, nafsumu sendiri. Jadi kuatkanlah. Jadi orang kuat itu bukan yang kalau tarung menang, tapi orang yang ilmunya selalu tambah. Makanya kan ada cerita, satu ketika setan mau masuk masjid, tapi tidak masuk-masuk, mau goda orang sholat. Terus ada yang tanya, setan kamu kenapa nggak masuk-masuk? Kok nggak jadi digoda? Itu ada orang pinter sedang tidur. Orang pinter tidur aja setan nggak berani masuk untuk goda orang yang sedang sholat. Karena yang sholat nggak terlalu pinter. Jadi kalau hari ini ada yang mau tidur, malam ini mau tidur, silahkan. Loh ya, siapa tahu tidurmu bikin setan nggak jadi masuk. Dibandingkan yang melek-melek tapi nggak paham. Oke, terus ya. Terus dilanjutkan. Ada beberapa. Setelah itu Mbah Hasyim setelah Quran, hadis, terus ngambil beberapa asar dari para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Misalnya saya potong beberapa. Kata-katanya Ibnu Zubair, Abu Bakar pernah mengirim surat kepadaku ketika aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau menjadi orang miskin, ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Ini nasihatnya Abu Bakar. Ilmu itu tidak ada ruginya. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang ilmu itu sia-sia. Maka hiasi dirimu selalu dengan ilmu. Itu nasihatnya Abu Bakar. Ada lagi Mu'adz bin Jabal. Katanya Mu'adz bin Jabal, ini sahabat, pelajarilah ilmu pengetahuan. Belajar karena mempelajarinya adalah kebajikan. Belajar itu kebajikan, mencari ilmu itu ibadah, diskusi itu kayak tasbih, membahas ilmu itu kayak jihad, kemudian menyerahkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Jadi ini ilmu itu bagian apapun dari ilmu itu nilainya pasti positif. Kamu ngajar adikmu satu hal saja, itu sama kayak kamu sedekah. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu itu bernilai sedekah. Meskipun kamu bukan guru, meskipun kamu bukan dosen. Ada orang tidak bisa nyebrang, kamu ajari dia caranya nyebrang, itu kan kamu yang punya ilmu nyebrang, dia tidak punya. Apalagi yang nyebrang cantik, terus kamu ajari. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa menggunakan ilmu. Selama ini kan kamu ngertinya sedekah itu senyum. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Cuma ya dibandingkan hanya senyum-senyum, ya mending sedekah ilmu. Gitu loh. Jadi kalau temenmu tiap hari senyum-senyum saja, nggak pernah berbagi ilmu, ya kamu bilang aja, mbok ya sudah senyumnya ganti sekarang sedekahnya ilmu, saling berbagi. Karena
Justru lebih mantap kalau saling berbagi ilmu daripada hanya berbagi senyum. Ya senyum ya penting. Diawali dengan senyum terus dilanjutkan dengan ilmu. Kalau sudah selesai baru nyebrang berdua. Terus ada lagi Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, seandainya para ahli ilmu, ahli fikih, minggu lalu saya bilang fikih itu sebelum spesifik jadi bidang keilmuan, semua jenis bidang ilmu agama disebut fikih. Seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya itu tidak bisa disebut wali Allah, niscaya tidak akan ada, Allah tidak akan punya yang namanya wali. Jadi wali pasti ulama, dan tidak bisa sebaliknya. Tidak ulama tidak pasti wali. Jadi kalau katanya Imam Syafi'i, kalau ahli fikih itu tidak bisa disebut wali, ya Allah tidak punya wali sudah. Tidak ada. Mungkin kamu yang suka belajar tasawuf, baca kitab-kitab sufi, coba dicek mana ada ulama sufi yang tidak ahli fikih, tidak ahli agama. Semuanya ahli agama. Saya sering bilang para sufi ini sudah khatam jalurnya, mulai dari dasar sampai puncak. Maka kalau ada yang bilang sufi itu anti syariat, tidak mungkin. Karena untuk sampai di makom kesufiannya, dia sudah melampaui syariat, melalui syariat. Dia sudah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, sudah dilewati semua. Jadi nggak mungkin ada sufi yang anti syariat. Kalau ada yang begitu, mungkin hanya ngaku-ngaku sufi. Katanya Imam Syafi'i, sufi pasti ahli fikih. Kalau enggak ada orang yang layak disebut wali. Terus Ibnu Mubarak, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seorang menganggap dirinya pandai, maka ia benar-benar masih bodoh, telah bodoh. Kalau kamu ingin dianggap pinter, carilah ilmu. Pinter tidaknya dirimu, ukurannya bukan berapa IP-mu, ilmu apa saja yang sudah kamu hafalkan, tapi sebesar apa semangatmu mencari ilmu. Dan lawannya adalah orang yang sudah merasa pinter. Kalau orang yang merasa pinter, itu sebenarnya ciri bahwa dia masih bodoh. Jadi isinya masih belum banyak. Karena orang itu kalau isinya banyak, kalau orang Indonesia kan ada pepatah, padi itu semakin banyak isinya semakin menunduk. Ini kalau isinya banyak dia akan menunduk. Cuma menunduknya ini bukan karena secara sengaja dia menunduk, otomatis dia menunduk. Otomatis orang pinter itu akan tahu bahwa dia tidak tahu banyak hal. Semakin orang sadar bahwa dia tidak tahu banyak hal, biasanya orang ini semakin pinter. Tapi semakin orang merasa bahwa ilmuku sudah tinggi, semakin dia sebenarnya belum ngerti banyak hal. Makanya Sokrates bilang, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Karena dia ngerti, dia tahu banyak hal, tapi lebih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan, ketika kamu tahu sesuatu, saat itu juga muncul banyak sekali pertanyaan tentang pengetahuanmu itu. Semakin kamu sadar bahwa sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa. Sama kayak misalnya dulu saya kasih contoh, kamu punya teman, selama ini biasa-biasa aja. Tiba-tiba sekarang pacaran. Pengetahuanmu tentang dia yang pacaran ini kan melahirkan banyak sekali pertanyaan. Loh, kapan nembaknya ya? Mulai kapan jatuh cintanya ya? Itu nembak di mana ya? Kok saya enggak? Pertanyaannya kan banyak. Wah, aku berarti enggak tahu apa-apa selama ini. Tiba-tiba saja sudah jadian. Jadi pengetahuanmu tentang dia jadian itu melahirkan banyak sekali pertanyaan lain. Semakin berarti saya enggak ada apa-apanya, kalah aku. Dia
sudah sampai segitu saya masih belum apa-apa. Saya ternyata sangat sedikit tahu tentang dirinya. Ilmu juga begitu. Begitu kamu tahu A, nanti muncul banyak sekali pertanyaan sehubungan dengan A ini. Semakin kamu berarti saya nggak tahu apa-apa ini. Nah itulah. Tapi semakin kamu tidak tahu, biasanya semakin orang merasa tahu, biasanya sebenarnya semakin banyak dia tidak tahu. Jadi semakin orang itu pinter, dia akan semakin menunduk. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu banyak hal. Bukan karena secara sengaja menunduk. Aku pinter ini sebenarnya, aku tak sengaja menunduk. Nggak usah dipamer-pamerin, enggak. Kalau kamu merasa begitu, sebenarnya kamu merasa pinter, merasa sudah pandai. Menundukmu itu bukan karena itu, tapi karena kamu sadar sangat banyak hal yang kamu tidak tahu. Bukan karena aku wis pinter ini, tak nyamar aja biar yang lain tidak tahu. Gayanya tidak ngerti apa-apa lah. Mesti. Kalau begitu ya sama aja, kamu kayak orang yang pamer, orang yang merasa pinter tadi. Oke. Imam Waqi', ini kemarin gurunya Imam Syafi'i, berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan alim sampai ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang umurnya sebanding, dan mau mendengarkan orang yang lebih muda. Jadi kalimatnya dibikin panjang, intinya mau mendengarkan siapa saja. Jadi orang yang disebut alim itu dia bukan sebesar apa ilmunya yang kemudian diajarkan, tapi cirinya orang alim itu dia bisa mengambil pelajaran dari siapa saja, dari apa saja, mendengarkan siapa saja, baik orang lebih tua, orang yang umurnya sebaya, atau orang yang lebih muda. Jadi itu cirinya orang alim, tidak pada ilmu apa saja dan sedalam apa yang sudah dikuasai, tapi sikap mentalnya yang selalu terbuka untuk belajar, mendapat ilmu baru, wawasan baru. Kalau kalian punya sikap mental yang semacam ini, maka kalian boleh disebut sebagai orang alim. Kalau hari ini kan kamu menyebut orang alim itu orang yang menunjukkan ilmunya, menunjukkan kealimannya. Sebenarnya ciri utama bukan itu. Apalagi kamu hari ini banyak ketipu orang yang seolah-olah alim. Seolah-olah alim itu kelihatannya dari luar alim, tapi casingnya saja, isinya ternyata tidak. Nah itu banyak hari ini kasus semacam itu yang membuat orang terus ketipu. Begitu nanti terbongkar baru sadar, ternyata saya ketipu, orang itu tidak alim beneran. Karena kamu selama ini melihat kealiman dari tampilannya, tidak dari semangat dan keterbukaannya. Katanya Imam Waqi', alim itu dilihat dari kesediaannya untuk selalu belajar. Cirinya orang yang siap selalu belajar itu, dia tidak banyak omong, tidak kesusu komentar, tidak kesusu berusaha nyari solusi sebelum paham benar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang komentar dulu, paham belakangan. Nah, itu bahaya loh, kamu komentar dulu, paham belakangan itu. Kenapa? Ya karena kamu ikut menyumbang kekacauan. Kalau tidak paham ya jadi share. Kalau ragu-ragu ya jangan dibagi ke temanmu. Karena orang bingung, satu itu kalau ditambah kebingungan yang lain itu hasilnya bukan semakin cerah tapi semakin bingung. Hari ini kan kebingungan itu kita tularkan kemana-mana. Kamu bingung tapi terus kamu sebar ke temanmu sambil di bawahnya cuma dikasih satu kalimat, ini bener gak sih? Itu podo wae. Temanmu baca terus dia bagi juga, ini bener gak sih? Jadi kebingungan kamu sebarkan se-Indonesia. Wong itu yang bikin pertama juga ragu-ragu, wong dia juga bikin kalimat, ini bener juga gak sih? Ya wis. Jadi mulai yang bikin sampai yang ditanyain itu bingung. Hasilnya ya kebingungan nasional. Ya. Jadi akhirnya sekarang kan tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar.
Mana yang putih, mana yang hitam. Hampir segala hal hari ini sifatnya kalau pakai istilah agama syubhat. Dan cirinya alim, nanti di belakang ada dibahas, cirinya alim adalah wirai. Orang wirai itu kalau ada barang syubhat ditinggal sampai jelas dia putih atau hitam. Nah, hari ini kita bergumul dengan banyak sekali syubhat. Prinsipnya dibalik kita hari ini pokoknya syubhat tidak apa-apa asal kelompokku, asal grupku, asal gagasanku benar, dibenarkan orang, didukung orang, selalu begitu. Padahal petunjuknya Nabi kalau syubhat itu lebih baik kita pending dulu, kita mauquf dulu, kita tunggu kepastiannya. Jangan kesusu diputuskan, wong masih syubhat. Cuma hari ini orang menganggap yang syubhat itu sesuai kepentingannya masing-masing, diolah, dikelola sesuai kepentingannya. Jadi pertarungan orang-orang yang bingung itu hari ini terjadi. Maka ngaji ini sengaja saya ambil tema-tema pinggiran untuk menjaga gawang. Kalau semua sudah bingung, ya jangan sampai kita ikut-ikutan bingung. Jadi maka kita cari tema yang tidak syubhat, yang pasti-pasti saja. Ya mungkin kapan-kapan kita ambil tema yang kontekstual, tapi yang kontekstual yang tidak syubhat lagi, yang sudah jelas hitam dan putihnya. Terus ini kalau tadi keutamaan ilmu, ada beberapa juga Mbak Hasim ngomong keutamaan ulama. Yang jelas dunia ini masih tertib, masih berputar dalam hukumnya atas jasa para ulama. Yo alim itu kan ilmunya tidak cuma ilmu agama. Ada alim di bidang fisika, di bidang matematika, di bidang biologi. Mereka ini kan yang penyangga tertibnya dunia, orang-orang yang berilmu. Nah, katanya Nabi, dunia ini akan hancur karena lenyapnya ulama. Semakin berkurang ilmuwan, dunia ini akan semakin ruwet. Ilmuwannya berkurang, politikusnya tambah, bisnismennya tambah. Oh, itu alamat sudah dunia semakin lama semakin kacau. Karena ilmuwan tidak terlalu menjanjikan, uangnya kecil, terus orang berlomba-lomba. Yang ilmuwan nanti masuk dunia politik atau masuk dunia bisnis. Akhirnya kita banyak kehilangan ulama, dalam tanda petik, ulama dalam berbagai bidang. Akhirnya apa? Dunia hancur. Kenapa? Karena pada akhirnya urusan-urusan dunia diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya. Itu maksudnya hadis itu. Ketika urusan sudah diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya, hasilnya yang mesti rusak. Kenapa kok nggak diserahkan pada yang ngerti ilmunya? Yang ngerti ilmunya sudah pergi, entah pergi ke bidang yang lain yang lebih profit, yang lebih banyak hasilnya, atau meninggal. Jadi ulama itu pentingnya adalah dialah yang menyelenggarakan tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi. Kalau mereka ini pergi semua, ya yang terjadi kekacauan demi kekacauan. Kalau tidak percaya, silahkan kamu cek ada masalah ruwet apa di Indonesia. Itu mesti akarnya ketika yang ahlinya tidak ada, yang jadi ilmuwannya tidak ada. Atau ada tapi tidak ikut campur, atau ikut campur tapi tidak dipercaya, atau ikut campur dan dipercaya tapi banyak tekanan. Oke. Maka Nabi mengingatkan itu. Makanya kita hargai ulama itu antara lain dengan cara kita posisikan para ulama itu pada makomnya sebagai ulama.
Oke, tidak hanya dihargai dalam arti tidak boleh dicaci maki, itu ya iya pastilah. Tapi ada yang lebih penting, kita posisikan mereka dalam porsinya dan proporsinya. Karena mereka lah nanti yang menjalankan tanggung jawab tertibnya dunia ini. Baru masuk sekarang akhlaknya muta'alim. Nanti yang alim ada di belakang. Oke, sebelum mencari ilmu seorang muta'alim, yang pertama tazkiyatun nafas. Ayo hati kita dibersihkan. Jangan niat macam-macam lah, apalagi yang sifatnya duniawi, apalagi duniawi yang jelek. Jangan ada unsur menipu, kotor, dendam. Nyari ilmu karena dendam kan bisa. Kurang ajar kok temanku IP-nya bagus, besok tak ulang, tak balap IP-nya. Nah, itu nanti nyari ilmu karena dendam. Atau hasud, iri. Alah, baru ngerti gitu aja pamer. Aku juga bisa kalau cuma ngomong kayak gitu, itu hasud namanya. Nggak suka kalau temennya pinter, dan seneng kalau temennya lebih bodoh dari dia. Itu namanya hasud. Kemudian jangan sampai untuk niat hal-hal yang tidak baik atau budi pekerti yang tidak baik, yang jelek, pokoknya kita bersihkan semua. Terus kita masuk ke dunia ilmu. Jadi seperti saya bilang di depan, karakternya tidak dicari di tengah saat cari ilmu, tapi sebelumnya. Karakter kita harus jernih. Setelah itu baru bismillah cari ilmu lillahi ta'ala. Kalau sudah dapat, saya niat akan saya amalkan. Biar syariat Islam hidup, biar hati batin terang, dekat sama Allah. Terus niatnya itu saja cukup. Sisanya biar Allah yang ngatur. Jangan tertipu oleh cita-cita duniawi. Apapun itu, nanti menjebakmu sendiri. Kalau bahasa pesantrennya membuat ilmu tidak barokah. Ilmu tidak barokah itu ilmunya malah jadi sumber masalah. Hari ini kan banyak pengetahuan yang jadi sumber masalah. Jadi sumber debat, gegeran, terus jadi sumber perpecahan, jadi sumber gontok-gontokan. Nah, itu ilmunya jadi sumber masalah, tidak barokah. Biar barokah, bersihkan dari awal dirimu, kemudian isilah dengan niat lillahi ta'ala. Jadi kalau ditanya kuliah, nyari ilmu. Besok kalau lulus mau jadi apa? Ya terserah Allah. Wong kita punya Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh serius berusaha. Apakah itu berusaha cari ilmu atau besok berusaha untuk bekerja, Allah pasti membuka jalan. Yakin kamu? Yakin. Nah, itu kalau yakin mantap ya. Kadang-kadang kan kamu ragu sendiri. Kalau kamu ragu ya hasilnya ya setengah. Saya sering bilang Allah itu akan masuk dalam dirimu sejauh kamu beri berapa luas Allah ruang dalam dirimu. Jadi Allah kamu kasih dalam hidupmu berapa persen, ya sejauh itu Allah masuk. Kalau kamu yakinnya cuma 50%, ya Allah datangnya cuma 50%. Kalau kamu beri Allah jatah 99% untuk hidupmu, ya Allah datangnya 99%. Kalau kamu tidak terlalu yakin, ya Allah juga nggak terlalu bantu. Jadi Allah inda dzoni abdi. Makanya semakin mantap kepasrahanmu, semakin dalam Allah masuk. Biasanya semakin orang wawasannya luas, itu tipuannya di situ. Semakin pertimbanganmu banyak kan semakin banyak hal lepas. Termasuk hubungannya sama keimanan tadi. Kamu terus mikirnya ya rasional aja lah Pak. Kita ini kan manusia. Kalau kuliah saya nilainya jelek, kemudian wajahku ya jelek, kemudian IP ku ya jelek, terus besok mau jadi apa? Kita rasional aja lah Pak, manusiawi aja lah Pak, kan ngono. Ya ilmumu sendiri yang menjebakmu jadi begitu. Bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Saya kuliahnya filsafat Pak, besok mau jadi apa? Di lowongan manapun tidak ada, dicari. Ya kan? Dicari seorang filosof itu tidak ada.
kan? Saya ngertinya belajarnya ilmu tasawuf, Pak. Saya buka koran ndak ada dicari seorang sufi ngono ra ono. Ya, nah kerjanya apa Pak saya itu? Ya sampai segitu nanti Allah intervensi dalam hidupmu. Maka yakinlah, ndak usah khawatir. Jokowi pengusaha mebel iso dadi presiden. Ya kan? Soeharto prajurit pangkatnya apa jadi presiden. Soekarno orator pejuang jadi presiden. Megawati, Ibu Megawati ya iso jadi presiden. Gus Dur dengan karakternya bisa jadi presiden. Habibie masih kecil jadi presiden. Ya memang orangnya kecil. Jadi nggak usah khawatir kalau urusan itu. Tugasmu cuma berusaha aja semaksimal mungkin nyari ilmu, nyari rezeki. Kalau besok kerja pasrahkan pada Allah. Allah yang ngatur. Oke, jadi nyari ilmu yang pertama bersihkan diri, niatlah yang baik. Setelah itu baru ini adab sebenarnya, tapi di adabul alim dijadikan satu. Akhlak sama adab ya bahasa umumnya memang attitude, perilaku. Yang pertama untuk membantu niat yang baik tadi, jangan menunda-nunda. Ini penyakit yang banyak kita alami sebenarnya. Ndak segera dikasih tugas oleh dosennya, nanti di pertemuan ke-13, ya nggarapnya malam sebelum pertemuan ke-13. Akhirnya kesusu-susu. Begitu waktunya presentasi, tadi malam lampunya mati ya Pak. Alasannya gitu. Terus belum di-print Pak, printer saya kok yang ngadat. Kalau pas ngeprint makalah mesti ngadat Pak. Kalau yang lain enggak. Jadi kenapa enggak kemarin-kemarin? Kita menunda-nunda. Ada tugas nulis ya ditunda-tunda. Kalau kepepet baru senyampe-nyampeknya. Segeralah. Karena petunjuk Al-Quran fa'idha faragta fansab. Kalau kerjaanmu yang ini selesai, kamu bisa ganti yang lain segera. Dan nanti kamu akan produktif. Karyamu banyak. Kalau kerjaan satu itu nggak selesai-selesai, ya sudah. Mau nulis, semangat Pak nulis, begitu pegang laptop, terus sebentar Pak buka Facebook dulu, ya kan? Terus baca postingannya orang, ikut ngomentari, terus buka yang lain, kok ada yang bagus postingan, akhirnya nggak situ nulis. Karena begitu, mau baca juga begitu, begitu lihat HP kok WA banyak yang ribut apa ini, terus nggak jadi. Jadi jangan ditunda belajarmu, urusan ilmu segerakan, dahulukan. Kalau sudah selesai, pingin Facebookan sebentar, main WA sebentar, monggo. Tapi tugasmu selesai, kamu bisa ganti ke tugas yang lain. Jadi nasihatnya Mbak Asim, yuk bersegera. Terus qanaah. Itu gandengannya niat lillahi ta'ala tadi, itu qanaah. Qanaah itu tidak banyak keinginan dan angan-angan. Mikirnya nggak usah aneh-aneh, membayangkan yang macam-macam, wis pokoknya sinau aja. Terima aja apapun hasilnya dalam hidupmu tentang apapun. Karena biasanya kalau kamu nggak qanaah, sangat banyak hal yang bisa kamu jadikan alasan untuk tidak serius cari ilmu. Pak, yo enak temanku itu duitnya banyak Pak, bisa beli buku terus, saya ndak bisa. Alasan. Pak, ya enak dia Pak, karena kos-kosannya enak, gak terganggu, belajarnya tenang. Saya ini kos-kosan cae kaya setan kabeh misalnya. Ya kan kamu sering gitu tuh mengeluh, semua jadi alasan karena kamu ndak qanaah. Jadi segera dikerjakan dan qanaahlah terhadap situasimu. Ndak usah, kenapa kamu jadi mengeluh? Karena kamu ingin banyak hal yang tidak kamu miliki. Nanti kalau kamu memiliki yang kamu inginkan yang lain dan tidak ada habisnya. Kalau kayak dia enak Pak, laptopnya edisi terbaru, mau download, mau apa-apa cepet. Saya ini laptopnya masih laptop lama Pak, sering hang, masih harus dipukul-pukul, masih harus digoyang-goyang. Nah, ya selalu mengeluh.
Oke, jadi yang kedua qanaah. Terima situasi sekelilingmu, atasi itu. Tidak usah terlalu banyak berangan-angan. Karena terlalu banyak berangan-angan, keinginan macam-macam biasanya terus tidak jalan. Yang ketiga, adab akhlaknya pencari ilmu. Selanjutnya, membagi waktu, memanfaatkan waktu. Ini juga yang kita hari ini sangat banyak ketipu oleh waktu. Seolah-olah waktu kita sempit padahal banyak. Seolah-olah kita sibuknya luar biasa, padahal ya nggak punya jabatan apa-apa, nggak jadi apa-apa, itu koyo penting banget. Terus waktunya susah, wah kapan ya Pak saya bisa mulai nulis? Seolah-olah waktumu itu repot terus, jadi mulai nulis saja kamu bingung. Loh emangnya enggak, kamu enggak punya waktu? Banyak sih Pak, tapi kapan ya Pak saya bisa menyelesaikan? Banyak waktumu, coba diatur, manfaatkan yang baik. Karena kan ada pepatah kan, al-waktu kasaif. Kalau bukan kamu yang motong waktu, kamu yang dipotong oleh waktu. Terus mempersedikit makan minum. Mempersedikit itu bukan berarti terus kamu tidak makan puasa, tidak. Maksudnya fokusmu jangan pada makan dan minum. Makan dan minum secukupnya. Makan dan minum itu alat untuk mendukung, jangan jadikan tujuan. Kalau kamu makan dan minum aja dipikir, ya waktumu habis untuk hal-hal tidak penting. Habis sarapan sudah mikir nanti siang makan apa ya, di mana ya, ya sudah. Apalagi yang masak sendiri itu mikirnya sudah jam per jam itu mikir masak apa, makan apa, di warung mana. Nanti habis makan siang, wah ini siang ini makan ini enaknya malamnya di mana ya. Nanti kalau ke sana, enggak. Makan itu enggak usah dipikir panjang-panjang, waktunya makan baru mikir. Oke. Jadi enggak usah membayangkan yang aneh-aneh, ya punyanya berapa ya itu. Kalau bisanya angkringan, ya angkringan, enggak usah berangan-angan, wah ini enak kalau makannya di sana, enggak usah. Pokoknya makan jangan jadi pikiran. Makan dan minum enggak usah jadi beban. Terus makanya istilahnya mempersedikit kuantitas maupun kualitas. Biar kamu tidak sibuk di situ. Terus wirai itu jelas, menjaga diri dari tadi yang tidak jelas, yang subhat, yang bisa merusak diri kita. Kamu sendiri bisa ngerti mana yang merusak, mana yang tidak. Apalagi hari ini segala hal yang kamu pegang itu punya dua potensi, merusak atau mendukung potensimu. Kamu yang memainkan HP-mu, laptopmu, bahkan temanmu, dosenmu, kampusmu, itu bisa memainkan dua peran. Tinggal kamu milih peran yang mana. Temanmu dia bisa mendukungmu, bisa merusakmu. HP bisa mendukungmu, bisa merusakmu. Maka terapkan model wirai, jaga diri. Seorang sufi bilang caramu untuk bisa wirai adalah malulah pada Allah. Orang yang punya malu terhadap Allah itu biasanya hidupnya lebih terjaga. Kita biasanya malunya hanya pada manusia. Sama Allah kita sering tidak malu. Kita tahu Allah ngerti apapun yang kita lakukan, tapi kan kita tidak pernah malu. Kalau pas dosa, loh Allah ngerti loh kalau kamu gitu. Tenang aja, Allah kan gak cerewet. Kita lebih santai kalau Allah yang tahu. Kalau kamu bisa punya rasa malu pada Allah, malu dilihat Allah, hidupmu akan luar biasa. Tidak usah banyak orang nasihati kamu, nuntun kamu sudah otomatis tertib hidupmu. Kesadaran dan rasa malu di hadapan Allah itu luar biasa. Terus yang selanjutnya, tidak banyak tidur. Tidak banyak waktu terbuang sia-sia untuk tidur. Tidur itu normal sajalah, maksimal 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga umurmu dalam sehari. Sehari cuma 24. Kalau kamu tidurnya 7, 8 itu sudah. Oh saya kalau malam jarang tidur Pak. Ya podo wae, kalau pagi sampai siang kamu tidur. Total-totalannya biasanya lebih panjang malahan kadang-kadang. Jadi jangan banyak tidur. Apalagi di jam-jam produktif. Kamu sendiri yang bisa manajemen waktunya. Terus tidak terlalu asyik dalam pergaulan, bahasanya Mbah Hasim.
Karena kadang-kadang pergaulan sama teman itu menghabiskan waktu. Bukan tidak boleh, boleh, cuma jangan terlalu tenggelam di situ. Yo jangan anti teman, tapi secukupnya. Syukur-syukur bisa mendukung pertumbuhan wawasanmu, pertumbuhan keilmuanmu. Jadi jangan tenggelam di situ, apalagi dengan lawan jenis. Itu biasanya kalau sudah masuk ke dunia itu, kamu susah keluar sudah dengan lawan jenis. Yo lebih gawat lagi kalau sesama jenis. Cuma ya normalnya kan lawan jenis. Jadi kalau ada yang masuk kategori sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Oke, kamu sendiri yang ngatur untuk urusan pergaulan. Kamu ngertilah dosismu sendiri. Dosis yang tidak membahayakan masa depanmu untuk urusan pergaulan. Karena ini juga penting. Untuk kematangan ilmumu, kamu butuh orang lain kadang-kadang. Maka manfaatkan pergaulan untuk membantu itu.